Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dua hal. Yang pertama, kesan, kendala, dan saran terkait implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang kedua, analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia secara umum, kemudian di sekolah saya secara khusus dan perbandingannya dengan negara maju berdasarkan dua artikel ilmiah yang telah disediakan pada sesi 10 dengan merujuk pada modul MPDR 5302. Proses pembelajaran kolaboratif, saya merasakan bahwa kerja kelompok menghadirkan suasana belajar yang lebih hidup. Kesan positifnya adalah muncul ide-ide kreatif, bertambahnya pemahaman karena adanya diskusi, dan meningkatnya kemampuan kerjasama. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena kita belajar tidak hanya dari materi, tetapi juga dari pengalaman teman. Kemudian, namun demikian, terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu koordinasi waktu yang sering menjadi tantangan karena setiap anggota memiliki kesibukan yang berbeda. Kemudian sebagai saran, kolaborasi dapat diperbaiki dengan pemanfaatan platform digital bersama seperti Google Doc atau WhatsApp Group khusus serta penugasan yang memberikan peran lebih terstruktur sehingga semua anggota berkontribusi secara seimbang. Secara umum, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia masih menekankan aspek kompetensi melalui ranking dan sistem tingkat kelas. Beban belajarnya cukup tinggi, rata-rata sekitar 40 jam per minggu, dengan pembelajaran yang sebagian besar berlangsung di kelas. Penilaian juga cenderung berbasis tugas yang diberikan rutin setiap tatap muka. Kurikulum nasional bersifat standar, sehingga ruang fleksibilitas bagi sekolah tidak terlalu luas. Guru minimal berpendidikan D4 atau S1 dan masuk sekolah dasar dimulai dari usia 6 tahun. Sekolah saya, yaitu di SDN Penyusun 3, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum merdeka. Pendekatannya tematik dengan profil pelajar Pancasila sebagai orientasi. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Fasilitas belajar terbatas, terutama perangkat teknologi. Pembelajaran kolaboratif dan diferensiasi sudah mulai dilakukan, tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya. Guru sudah mulai menerapkan asesmen diagnostik, namun belum seluruhnya konsisten. Finlandia memiliki beberapa karakteristik yang sangat berbeda dari Indonesia. Sistem pendidikannya didasarkan pada prinsip equality dan equity. Tidak ada sistem ranking dan tidak ada sistem tinggal kelas. Beban belajar hanya sekitar 30 jam per minggu. Kalau di Indonesia 40 jam per minggu kurang lebih. Berarti lebihnya itu kurang lebih 10 jam per minggu. Pendekatan pembelajarannya pun mengutamakan problem solving bukan hafalan. Guru dianggap profesi sangat terhormat dengan kualifikasi minimal S2 untuk guru ya. Siswa tidak dibebani tugas berlebihan. Kemudian selain itu usia masuk sekolah dasar yaitu adalah 7 tahun. Karena mereka menilai kesiapan mental lebih penting dibandingkan usia kronologis semata. Kemudian struktur kurikulumnya fleksibel dan penilaian dilakukan lebih banyak melalui observasi proses bukan ujian yang sering. Korea Selatan menempatkan disiplin dan jam belajar panjang sebagai ciri utama. Struktur pendidikannya 633, sama seperti di Indonesia, namun tekanan akademik sangat tinggi. Pengeluaran negara untuk pendidikan ini sangat besar, mencapai lebih dari 20% dari total anggaran, sehingga fasilitas dan kualitas guru cukup baik. Sementara itu, Jepang mengutamakan etos kerja, disiplin diri, dan standar nasional yang kuat. Pendidikan dasarnya mengikuti struktur 6334. Pendidikannya wajib diberikan secara gratis dan sangat menekankan pembentukan karakter. Waktu belajar mereka lebih panjang dibandingkan banyak negara lain, yaitu sekitar 240 hari per tahun, dan dukungan masyarakatnya yang sangat besar. Berdasarkan dua artikel,
terlihat bahwa Indonesia masih menekankan kompetisi, beban tugas, dan pembelajaran di kelas. Finlandia lebih menekankan kesetaraan, problem solving, dan beban belajar yang manusiawi. Kemudian Korea Selatan menonjol dalam kedisiplinan dan investasi pendidikan yang besar, sedangkan Jepang menonjol pada etos belajar, budaya kerja keras, dan konsistensi standar nasional. SDN tempat saya mengajar, yaitu di SDN Pensiunan 3, berada dalam satu batasan struktur nasional Indonesia, namun memiliki tantangan lokal seperti fasilitas dan kemampuan literasi teknologi. Di sisi lain, sekolah ini telah mulai mengadopsi pendekatan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan humanis. Di analisis komparatif ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum Indonesia perlu terus bergerak ke arah kesetaraan, fleksibilitas, dan penguatan kualitas guru seperti yang diterapkan di Finlandia. Dari Korea Selatan, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya komitmen negara dalam pendanaan pendidikan, sedangkan dari Jepang kita bisa mencontoh etos belajar dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk sekolah saya, yaitu SDN Bansan 3, sebagai contoh konteks lokal, penguatan fasilitas, pengembangan guru, dan penerapan pembelajaran diferensiasi sangat perlu didorong agar sejajar dengan prinsip kurikulum merdeka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.